Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok kami dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah hukum internasional, khususnya pada materi penggunaan kekerasan atau use of force dalam hukum internasional. Video ini bertujuan untuk menerapkan dan menganalisis teori yang telah kami pelajari melalui kasus nyata yang terjadi pada konflik India-Pakistan tahun 2005. Serangan militer India ke wilayah Pakistan pada tahun 2025. Konflik ini kembali mengingatkan kita bahwa ketegangan antara dua negara besar, India dan Pakistan, belum juga mereda bahkan setelah puluhan tahun. Masalah bermula pada 22 April 2025 saat kelompok bersenjata bernama The Resistance Front menyerang konvoi sipil di wilayah Pahalgam. India menuduh kelompok ini sebagai teroris yang dilatih di Pakistan dan menyalahkan Pakistan karena dianggap memberikan perlindungan. Pada 7 Mei 2025, India melancarkan operasi Sindur, sebuah serangan udara ke wilayah Pakistan. Serangan ini menghancurkan beberapa pemukiman sipil yang dituding sebagai tempat persembunyian teroris. Sebagai respon atau serangan India, Pakistan membalas dengan menyerang instalasi militer India. Kedua negara pun hampir terlibat perang terbuka. Tapi yang jadi pertanyaan penting, apakah tindakan India ini bisa dibenarkan menurut hukum internasional? Mari kita telusuri lebih mendalam. Dalam hukum internasional khususnya yaitu Piagam PBB pada pasal 2 ayat nomor 4 dijelaskan bahwasanya setiap negara dilarang menggunakan kekerasan terhadap negara lain kecuali dalam kondisi tertentu. Salah satunya yaitu adalah pasal nomor 51 yang menjelaskan bahwa mengizinkan negara untuk melakukan tindakan bela diri jika benar-benar terjadi serangan bersenjata. India mengklaim bahwa serangan oleh The Resistance Front adalah bentuk serangan bersenjata. Karena itu, India merasa berhak untuk membela diri, termasuk dengan menyerang wilayah Pakistan. Namun, ada yang perlu digarisbawahi, yaitu adalah kelompok teroris, bukan negara. Artinya, agar tindakan India bisa dikategorikan sebagai pembelaan diri terhadap Pakistan, India harus membuktikan bahwa Pakistan terlibat langsung, misalnya dalam bentuk pelatihan, pendanaan, ataupun dalam bentuk pengendalian langsung terhadap kelompok tersebut. Menurut putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Nicaragua versus United States pada tahun 1986, sebuah negara hanya bisa dianggap bertanggung jawab atas kelompok non-negara jika terbukti memiliki kontrol efektif terhadap negara itu sendiri. Kemudian, sampai saat ini belum ada bukti yang konkret bahwa Pakistan secara langsung melatih atau mengendalikan TRF. Foto pejabat militer Pakistan yang hadir dalam pemakaman teroris tidak cukup kuat untuk menyimpulkan adanya keterlibatan negara itu sendiri. Sekarang mari kita bahas dari sisi prinsip necessity dan proportionality yang juga menjadi syarat penting dalam pembelaan diri menurut hukum internasional modern. Necessity atau kebutuhan mendesak berarti tindakan bela diri hanya dibolehkan jika memang tidak ada cara lain untuk mencegah ancaman. Namun, India memiliki pilihan lain seperti diplomasi atau membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB. Artinya, unsur necessity ini tidak bisa dipertanyakan. Selanjutnya, proportionality atau kesesuaian tindakan. Respon India menyerang rumah-rumah warga sipil jelas melampaui batas pembelaan diri. Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, negara wajib membedakan antara target militer dan sipil dan melindungi warga sipil dalam situasi konflik. Sementara itu, Pakistan membalas serangan India dengan menargetkan fasilitas militer yang dalam hukum humaniter lebih bisa dibenarkan secara legal. Dari sini kita bisa melihat bahwa meskipun India merasa diserang, cara mereka membalas justru melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan hukum humaniter. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari paparan tersebut. Kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, India tidak memiliki dasar hukum
yang cukup kuat untuk menyerang wilayah Pakistan atas nama pembelaan diri. Kemudian, yang kedua, bukti keterlibatan langsung negara Pakistan dalam mendukung TRF masih belum jelas dan tidak memenuhi standar pembuktian hukum internasional. Dan yang ketiga, tindakan militer India yang menargetkan bahwa permukiman sipil merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Lalu, konflik ini memperlihatkan bahwa meskipun negara punya hak untuk membela diri, dan hak itu bukan sekedar tanpa batas, dan harus ada kontrol, harus ada kehati-hatian, dan juga dunia ini yang terus diwarnai oleh konflik bersenjata dan terorisme lintas batas. Menjaga prinsip-prinsip hukum internasional adalah kunci utama untuk melindungi warga sipil dalam mencegah kekerasan yang tidak berujung usai. Terima kasih telah menyimak video kami. Selebihnya, semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan sudut pandang baru dalam memperlihatkan isu penggunaan kekerasan antar negara dan perspektif dalam hukum internasional. Terima kasih.